Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tetap semangat dan kita tetap masih akan berbicara, masih akan membahas seputar sepak bola. Ya, apalagi buat tim nasional kita, di mana kita tahu bersama kita juga sedang mempersiapkan diri ke putaran keempat pra Piala Dunia Zona Asia. Drawing sudah berlangsung di Kuala Lumpur. Sudah kita ketahui bersama bahwa kita di grup B, ya, bersama dengan Arab Saudi, juga ada Irak di sana, dan saat ini juga sedang berlangsung Piala AFF atau sudah dengan nama baru ASEAN Cup U23. Kita nanti akan bertarung lawan Malaysia pada Senin malam di GBK. Pertandingannya menentukan di grup A, terutama buat Malaysia sendiri karena Malaysia sudah kalah dengan 2-0 dari Filipina, walaupun mereka menang 7-1 dari Brunei, tapi itu kemenangannya mungkin saja tidak akan berarti karena tidak akan dihitung. Makanya melawan Indonesia adalah saat yang menentukan, mendebarkan, khususnya buat Harimau Malaya Muda ini. Karena mereka mau tidak mau harus menang melawan Indonesia. Sementara Indonesia sebenarnya imbang aja udah cukup untuk bisa memulangkan Malaysia dari pentas ASEAN Cup U23 ini. Tapi kita akan bicara nantinya untuk esok bagaimana persiapan timnas kita menghadapi Malaysia, dan juga dengan Malaysia karena di konten saya sebelumnya juga saya sudah bicara tentang timnas U23 kita. Tapi kali ini saya akan ngobrol tentang apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang menginginkan bahwa tim nasional kita kemudian ya untuk tahun-tahun yang akan datang itu lebih kuat, penampilan lebih tangguh, tapi harus diimbangi juga dengan pembinaan yang berlapis di semua strata. Artinya akan berjenjang dari U17 masuk ke U20, masuk lagi ke U23 sampai ke senior. Karena cikal bakal untuk masuk ke senior itu berawal dari U17, U20 dan U23. Makanya pembinaan ini sangat penting di mata Pak Erick. Jadi dia ingin memunculkan nantinya untuk 3 sampai 10 tahun depan itu pemain-pemain lokal yang kuat, yang bagus tentunya. Tidak boleh hanya bergantung dengan beberapa nama yang saat ini ada tim nasional seperti ada Egy, kan, ada Ricky Kambuaya, Sayuri Bersaudara yang bagus ya. Ini tidak boleh karena mereka kan juga akan nantinya umur akan bertambah. Makanya diharapkan oleh Pak Erick itu muncul dari U17, muncul dari U20, naik U23. Nah, U23 ini yang kemudian akan masuk ke tim senior ya. Karena banyak di tim U23 ini juga rata-rata pemain-pemain ya berumur masuk ke 21 tahun. Ya bahkan ada 19 tahun kan, Jan Schraven masih 19 tahun, Buffon masih 19 tahun. Jadi memang masih muda-muda. Nah, mereka-mereka ini yang nantinya akan dipoles terus. Ya, oleh Gerald Van den Berg masuk ke Patrick Kluivert untuk menjadi pemain yang bagus. Dilihat juga dengan pemain-pemain lokal kita. Makanya pembinaan itu akan menjadi concern buat PSSI. Apalagi sudah dengan mendatangkan Om Simon Tahamata. Tujuannya Om Simon ingin melihat talenta-talenta di berbagai daerah dan itu tugasnya. Kemudian dia akan lihat juga di berbagai akademi yang ada SSB untuk melihat bakat-bakat yang terpendam untuk bisa ya digodok, ya, dilatih semuanya, diberikan kesempatan untuk bisa nantinya ujungnya ke tim nasional. Itu memang perlu waktu untuk ke depan seperti yang dikatakan oleh Pak Erick. Bahwa contohnya di tim senior kenapa harus butuh dengan 2x11 pemain untuk bisa lebih kuat, lebih dalam ya. Tebal di U23 ya 3x11, U20 4x11, kemudian di U17 itu ada 5x11 pemain-pemain yang berlipat. Nah, walaupun itu belum terisi semua, sekarang masih sementara diisi semua pelan-pelan biar semua kuota itu terpenuhi ya dengan baik. Jadi kalau sekarang yang berjalan ya ini tidak mudah teman-teman. Kalau di era-era sebelumnya kita sulit untuk melihat adanya kesinambungan tim yang berjalan dengan bagus. Yang saat ini 17, 19 ya, masuk ke 20, masuk ke 23 dan semua baik. Ya, bisa lolos ke Piala Dunia U17, dari Piala Asia, U20 juga berprestasi, kemudian U23 juga. Bahkan tahun kemarin itu hampir saja lolos Olimpiade, kita masuk semifinal di Piala Asia untuk U23. Semua bagus. Sekarang tim senior ada di putaran keempat ya untuk bisa bertarung memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026.
di Amerika, Meksiko dan Kanada. Jadi memang ya baguslah kalau bisa dikatakan dengan jenjangan ini ya. Semoga terus akan berlanjut sehingga semua akan menjadi tim yang solid, yang baik, yang bisa diandalkan oleh Indonesia di berbagai usia. Ya, sekarang tim putri juga. Tim putri sedang dilihat ya untuk bagaimana kedepannya jauh lebih bagus. Belum ada kompetisi. Banyak yang menanyakan kompetisi kapan, kompetisi. Tapi itu sedang dipikirkan ya tentunya. Tadinya tahun ini mungkin tahun depan. Ya, dilihat dulu. Ya semua kalau sudah oke, baru digulirkan. Karena memang tidak mudah juga menggulirkan kompetisi, tapi perlu memang. Dan itu sudah pikir. Kalau banyak orang yang menyatakan, PSSI juga sudah berpikir jalan ke sana. Ya. Tapi sekarang yang dilihat adalah tim nasional juga. Ini memang menarik. Belum ada kompetisi, tapi tim nasional punya. Tetapi kita harus mengisi itu untuk mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada. Nah, sambil memikirkan untuk menggulirkan kompetisi ini. Karena dari kompetisi, baru bisa lahir pemain-pemain kita yang bisa terlihat. Kalau nggak ada, kompetisi akan sulit memang untuk mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Tapi itu juga kita akan lihat nantinya ke depan untuk urusan tim putri ini. Tapi ada satu juga yang diinginkan oleh Pak Erik yang sudah mengatakan bahwa Liga dan PSSI harus jalan secara bersamaan, bergandengan tangan, harus serasi. Ya, apapun itu ini bagus. Jadi jangan misalnya memutuskan itu tanpa diketahui oleh PSSI sebuah keputusan misalnya yang kemarin ya regulasi baru yang ada untuk Liga Super kita kan sudah berganti nama dari Liga 1. Teman-teman semua pasti tahu ya. 11 pemain boleh terdaftar, 8 bisa bermain. Dari sebelumnya kan 8 yang terdaftar, 6 yang bisa bermain. Sekarang naik lagi. Wah, ini mempersempit pemain-pemain lokal juga yang dirasakan untuk berkembang semakin sulit. Kemarin aja udah sulit dengan daftar 8, 6 bisa bermain. Ya hanya mungkin 1-2 yang kita bisa melihat itu. Ya walaupun ada regulasi yang mengatakan bahwa setiap tim bisa mendaftarkan 5 pemain, 1 pemain bisa bermain dengan minimal 45 menit di babak pertama. Itu kan ada regulasi-regulasi yang ada di Liga 1. Sekarang juga akan berlanjut demikian, tapi dengan 8 bisa bermain ini akan sulit. Cari striker aja berat. Makanya kita mendapatkan Ole dan Ole sekarang mengalami cedera. Harus ada perlu lagi pergantian pemain-pemain yang baru yang akan masuk. Ada Marosistra tapi kapasitas dia, kualitas dia tidak seperti Ole. Makanya ini akan sulit kalau memang dipikirkan dengan bersama, ada surat misalnya dari PSSI yang sudah mengirim ya ke PT Lib untuk mempertimbangkan regulasi baru ini, misalnya ya kembali ke yang awal ya, atau 7 saja yang bisa bermain bukan 8. Kan ini bagus ya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda kita pemain lokal untuk bisa berkembang dengan baik. Kalau nggak ada berat, sulit ya. Ataupun kalau memang ada harus pemain-pemain yang berkualitas yang datang. Jangan pemain-pemain asal dan tanda kutip itu tarkam dari mana bisa datang nggak jelas. Dan akhirnya berujung-ujung akan berbahaya untuk pemain kita tim nasional kita. Seperti Ole yang mengalami dihajar oleh Paulinho kan di Piala Presiden. Rugi kita. Ole yang dipersiapkan yang kita banggakan untuk dimainkan, diandalkan untuk putaran keempat nggak bisa bermain misalnya. Itu lagi yang merugikan. Jadi memang klub-klub juga harus diingatkan untuk bisa membeli pemain. Jangan sembarangan karena hanya murah, ya kemudian nanti akan merugikan kepada pemain-pemain nasional lainnya. Jangan sampai pemain-pemain tim nasional kita juga jadi korban. Tetapi juga berbalik, klub juga tidak akan mungkin membeli pemain yang mahal, kalau apalagi dengan uang pas-pasan. Hanya klub-klub dengan keuangan yang kuat yang bisa membeli pemain yang lebih berkualitas. Tapi kalau yang ada di bawah, dengan budget mereka yang rendah, yang minim, akan sulit. Pasti pemain yang murah mereka akan dapatkan. Nah ini juga harus dipikirkan ya oleh PSSI sama-sama berembuk bersama dengan PT Lib. Jadi artinya jangan jalan sendiri-sendiri. Nah ini bergandengan tangan kan bagus. Kerjasama yang baik di antara PT Lib Liga sekarang dengan PSSI. Dan itu yang diharapkan bersama demi untuk kemajuan sepak bola kita. Ujung-ujungnya itu kita mendukung penuh ya tentang persepak bolaan kita. Kompetisi memang harus maju, itu yang penting. Sudah ada VAR kan berkembang dengan baik. Perwasitan juga sudah dibenahi, saat ini sudah pelan-pelan menuju ke yang lebih baik ya. Tim nasional juga sudah bagus. Kalau ini semua berjalan dengan baik, tentunya kan juga bagi penonton, bagi kita semua juga akan melihat dengan sisi yang positif ya. Dukungan itu akan mengalir dengan sendirinya. Ya, itu yang menjadi harapan kita semua. Oke, saya berbicara di sini dengan Bung Ropan. Nanti info-info selanjutnya saya juga akan sampaikan ya ke depan tentang tim nasional kita, termasuk tentunya dengan ada beberapa pemain ya seperti yang kemarin yang sudah diutarakan oleh Pak Ketum
untuk mengisi di posisi depan karena Ole memang tidak bisa bermain baru pasca operasi dia kemarin, perlu istirahat pemulihan dia. Oke, ciao.